Alkisah, ada seorang pemuda nih ya. Dia seorang preman, pemuda seorang preman. Namanya preman itu kan dia PD-nya terlalu tinggi. Preman itu kan PD-nya terlalu tinggi. Nah kebetulan si preman ini dia naksir dengan seorang perempuan yang soleha. Ya santriwati lah. Wah, namanya preman masa bodoh. Maka preman ini maju dia. Katanya, wahai cewek katanya. Perempuan ini kan perempuan soleh. Marah, malu kalau digoda-goda begitu. Cewek katanya, bahasa kitanya kan ya, digombal lah perempuan ini. Boleh nggak aku jadi suamimu? Perempuan yang soleh ini ngelihat laki-laki preman ini, nggak juga nolak, nggak juga terima. Kalau nolak nanti takut dimacam-macamin, kalau diterima nanti bahaya. Maka si perempuan ini dengan bijak, dengan cara menolak yang halus. Ya, dia ingin menolak pemuda ini dengan cara yang halus. Kata si perempuan yang soleha ini katanya, wahai anak muda, wahai mas, bahasa kitanya, kamu benar mau dengan saya? Katanya mau katanya. Kata perempuan ini, kamu boleh jadi suamiku. Tapi kamu harus mengerjakan sholat selama 40 hari. 40 malam, ini sholat 5 waktu nih ya. Dan engkau di shaf pertama dekat imam. Ketika imam takbiratul ihram, engkau langsung takbiratul ihram. Selama 40 hari. Kalau engkau berhasil, boleh engkau datang untuk melamarku. Tidak usah repot-repot, itu aja jujurannya. Di perempuan ini. Dia pikir si perempuan ini mikir si laki-laki ini gak mampu karena ini preman. Bagaimana mau sholat? Tidak pernah sholat. Tapi karena si preman ini memang jatuh cinta luar biasa kepada perempuan ini, dia pikir si preman ini mikir itu mah gampang aja 40 hari. Padahal dampak ya sholat 40 hari itu berjamaah itu kan fadilahnya besar. Siapa yang melaksanakan sholat 40 hari berjamaah, maka orang itu akan terbebas dari dua hal. Dalam riwayat itu dikatakan dia akan terbebas dari dua hal. Satu, terbebas dari sifat munafik. Karena orang munafik itu paling berat kalau sholat berjamaah, apalagi sampai 40 hari. Yang kedua, orang itu akan terbebas dari yang namanya masuk neraka. Bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Ya. Ini 40 hari. Kalau kita di Madinah itu bukan 40 hari, khusus di Madinah adalah berapa? 40 waktu. Makanya kalau jamaah haji itu tanya Pak Haji Soleh itu. Kalau jamaah kita Indonesia 4 arba'in ya tadi ya. Arba'in. Nah, itu sekarang pun juga ada umrah arba'in. Umrah arba'in 16 hari itu ada. Jadi 8 hari di Madinah itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan 40 waktu itu. Nah, kalau di Madinah khusus tidak perlu 40 hari, 40 waktu aja. Tapi selain Madinah, khususnya kita di Indonesia ini 40 hari berjamaah tanpa lepas dari takbiratul ihram bersama imam. Tidak boleh masbuk bahasa kitanya. Tidak boleh masbuk. Nah ini alhamdulillah kita di Indonesia itu jamaah Indonesia itu arba'in itu dilakukan. Tidak tahu tahun ini apakah masih ada arba'in? Masih ada Kak Padi? Tidak tahu. Masih ada ya. Kalau negara yang melaksanakan arba'in itu yang setahu saya cuma Indonesia. Yang setahu saya cuma Indonesia, negara lain kayaknya enggak ada tuh, termasuk Malaysia kayaknya enggak ada. Enggak tahu ada apa enggak tuh Malaysia. Kita aja arba'in ada.
Ada 3 hari aja. 3 hari aja. Kita aja Indonesia yang arba'in itu 8 hari, terkadang 9 hari lagi. Nah itu. Negara lain tidak ada. Makanya hebat Indonesia ini. Nah itu arba'in. Walaupun arba'in tetap dilakukan, ya walaupun melakukan arba'in di Madinah, pulang tetap ada juga banyak yang munafik gitu ya. Lah buktinya banyak aja yang korupsi. Dana haji lagi yang dikorupsi. La ilaha illallah. Tapi ala kulli hal seperti itu ya. Nah jadi kata perempuan ini, kita kembali ke perempuan tadi. Boleh mas, saya terima lamaranmu, tapi engkau harus sholat 40 waktu berjamaah di shop pertama. Kata pemuda ini, oke, deal katanya. Niat pertama nih, si pemuda ini niatnya bukan lillahi ta'ala, niatnya karena perempuan itu. Aku ini harus nunjukin nih bahwa aku ini mau jadi suaminya, aku harus tobat. 10 hari pertama niatnya itu karena perempuan. Karena si perempuan itu, 10 hari pertama. Enggak putus. Allah melihat itu. Allah berikan hidayah, tambah ini hidayahnya. 10 hari kedua antara Allah dengan perempuan sudah. Ada Allahnya muncul sudah dalam hatinya. Ada Allahnya. Walaupun masih ada perempuannya. 10 hari ketiga perempuannya enggak lagi. Aku sholat karena Allah. Enggak lagi perempuan. Aku niat sholat karena Allah. 10 hari ketiga, ini 30. 10 hari keempat, karena dia sudah mendapatkan Allah, maka Allah berikan rasa manis dalam ibadahnya. Allah senang dia menjadi kekasihnya, maka Allah jadikan dia kekasihnya sehingga Allah lupakan kekasihnya yang perempuan itu. Nggak ingat sama sekali dengan perempuan itu. 41, 42, 43 lewat daripada 40 hari. Si perempuan ini kan punya mata-mata. Nah ini sudah lewat 40 hari nih, berhasil sudah. Tapi kenapa nggak datang-datang si laki-laki ini untuk melamar? Perempuan ini juga merasa bangga kalau dapat suami seperti itu rajin ibadah. Untuk masa lalu, yang lalu ya biarlah berlalu. Tapi tak kunjung tiba si pemuda ini. Akhirnya si perempuan ini pun memberanikan diri karena sudah berjanji nih. Ketemu dengan laki-laki itu, wahai pemuda, masih ingat gak dengan saya? Kata pemuda, siapa ya? Sampai lupa sudah. Siapa ya katanya? Ini aku, perempuan yang kau cintai, yang engkau berjanji, yang kita berjanji. Kalau engkau, yang aku berjanji kepadamu, kalau engkau bisa sholat 40 hari, maka aku siap menjadi istrimu. Astagfirullahaladzim, kata si laki-laki. Aku lupa katanya. Sampai lupa. Memang kalau orangnya sudah mendapatkan kelezatan di dalam ibadah, yang lain itu tidak ada lagi rasanya. Tidak enak. Nah itu laki-laki memang sudah mendapatkan luar biasa dia seperti itu. Kata perempuan, alhamdulillah katanya, engkau telah mendapatkan manisnya iman. Engkau telah mendapatkan betul-betul ikhlas dalam ibadah. Akhirnya apa kata perempuan? Kalau begitu kawini aku, ayo sekarang kawinin. Malah ngebet dia menjadikan istrinya. Kata lain, aku tidak mau katanya. Tidak, kau harus menjadi suamiku. Mau nggak mau, akhirnya menikah. Tapi apa yang terjadi? Allah karuniakan kepadanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena buah keikhlasan tadi. Nah, oleh karena itu, kita ambil cerita di sini. Oleh karena itu kata ulama, kita ini di dalam ibadah mungkin ada nggak ikhlas, tapi jangan berhenti. Ibadah aja terus. Walaupun pertama ingin dipuji, jangan berhenti, terus saja. Nanti lambat laun sifat riya, sifat syirik khafi itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kita continue itu. Continue. Nanti kalau lupa ada tersalah, kerjain lagi. Pokoknya kerjakan terus, nggak pernah putus.
hilang nanti dia itu. Itu pasti janji Allah Ta'ala seperti itu. Ikhlas memang berat ya, mudah untuk diucapkan tapi berat untuk dilakukan. Diucapkan ada, tapi ketika praktek dalam ibadah, ikhlas itu tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Nah, kerjakan ikhlas, kerjakan ibadah, soal ikhlas nanti Allah akan yang beri. Nanti soal ikhlas Allah yang akan memberinya. Bahkan ini ada kata-kata bijak ya, kata-kata bijak. Beramal tidak ikhlas, beramal karena ria itu lebih baik daripada tidak beramal karena takut ria. Itu sama dengan kalimat Fudail bin Iyad. Ini kata-kata bijak. Beramal karena manusia, karena pujian, itu lebih baik daripada tidak beramal karena takut dipuji. Contoh nih ya, bangun masjid. Ada orang mau bangun masjid, dia ria. Ya, pamer nih, saya mau bangun masjid ini. Semuanya itu dari pondasi, dari tanahnya, pondasi sampai ke tetek bengeknya, aku semua itu yang punya, aku semua yang biayai. Kesana kemari dia koar-koar ingin bangun masjid. Itu lebih baik dia koar-koar seperti itu ingin bangun masjid daripada orang aku nggak mau bangun masjid. Kenapa? Takut ria. Nggak mau bangun masjid takut ria. Sampai hari kiamat nggak terbangun masjid. Ya, lebih baik dia bangun walaupun ria. Sama sekarang nih orang yang pamer-pamer itu yang apa namanya majelis kan, kadang kan video call, diktik alhamdulillah baru selesai mengaji, alhamdulillah lagi hadir tablik akbar dengan Ustaz Somad dan siapa namanya Ustaz Dasar Latif, berfoto lagi, so apa gitu, backgroundnya Ustaz, dia di depan backgroundnya Ustaz. Itu lebih baik daripada aku nggak mau ke majelis, kenapa? Takut ria. Di rumah aja gitu, beribadah di rumah aja gitu. Lebih baik dia hadir walaupun dia daripada tidak mau beribadah karena takut ria. Apalagi zaman sekarang ini, orang lihat di media sosial itu lebih berani menampakkan, memvideokan, memviralkan yang jelek-jelek daripada yang baik-baik. Dia lagi pacaran divideokan, dia lagi main judi divideokan, lagi macam-macam divideokan, sampai naudzubillah min dzalik berzina pun divideokan, lagi berzina divideokan. Orang sudah putus mata malunya itu, urat malunya itu. Nah, kita lawan itu dengan apa? Pamerin ibadah kita. Kita lagi umrah, pamerin, kita lagi pamerin ibadah itu. Untuk apa? Melawan orang-orang yang memamerkan kemaksiatannya. Masalah kita ria dan tidak ria, nanti Allah akan hilangkan sifat ria itu. Asalkan apa tadi? Continue dalam melaksanakan ibadah. Berapa menit lagi? Berapa menit? 5 menit. Nah, jadi berat memang beramal itu. Begini ya, contoh ringan saja sedekah ya. Memang kata ulama, sedekah itu sunnah untuk tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri sembunyi, tangan kiri tidak melihat. Maksudnya kalau sedekah biasa itu sunnah, sedekah sirriyah, kita sedekah itu nggak ada yang tahu, itu kata ulama sunnah. Tapi menurut saya pribadi, apalagi kalau sedekah itu yang bertulis ya, umpama panitia pembangunan memerlukan dana 100 juta. Cari donatur, bertulis nama. Saya terus terang lebih senang kalau ada orang menyumbang itu pakai tulis nama tanpa menulis hamba Allah. Tulis saja namanya, Fulan bin Fulan 1 juta, Fulan bin Fulan 500.000.
Kenapa? Ini ada manfaatnya. Satu, supaya menghilangkan suudzon di antara orang-orang yang menerima sumbangan, yang mencatat, dan yang mendengar. Bayangkan kalau seandainya ada hamba Allah, semuanya tulisnya namanya hamba Allah. Ada yang nyumbang 500, ada yang nyumbang 1.000.000, ada yang nyumbang 700, umpamanya. Kalau yang pembawa mencari dana ini nakal, 1.000.000 ditulisnya 200.000, ditulis 800.000. Siapa yang tahu itu? Hamba Allah itu. Tapi kalau ditulis umpama 1.000.000, Haji Fulan bin Fulan 800.000, protesnya Haji, loh kemarin aku nyumbang 1.000.000, kenapa 800.000 itu? Bisa datang, Pak, mohon maaf saya kemarin nyumbang 1.000.000, kenapa 800.000? Oh iya kah? Begitu tuh. Saya pernah dapat sumbangan, saya tidak sebutkan masjidnya, dari satu masjid di Balikpapan. Tulisannya itu 7,5 juta, kalau nggak salah 7,5 juta. Tapi yang saya terima 6,5 juta. Kaget saya. Ya, amplopnya tulisannya 7,5, tapi didapatnya 6,5 juta nih untuk sumbangan pesantren. Saya datangin panitia masjid itu. Siapa yang bikin panitia? Saya, ketuanya datangin, saya datangin. Pak, ini saya dapat sumbangan ini tulisannya 7,5, tapi isinya 6,5 juta. Iya ke guru? Iya. Siapa yang ini yang bagi-bagikan ini? Panggil panitianya. Ngaku akhirnya. Kami ambil 1.000.000 ajarnya. Nah, diambil 1.000.000. Untung bertulisan. Coba kalau ada bertulisan, siapa yang tahu? Diumumkan di masjid itu 7,5 juta, pondok pesantren Al-Islami Nur Anwar. Dapatnya 6 juta. Ditilep jalan luarnya. Laporkan ke ketuanya. Maaf guru lah, katanya itu panitia itu nakal. Nah itu hati-hati panitia. Ini beban panitia ini bukan memakmurkan masjid, mencari kemakmuran di masjid. Bukan bukan menghidupkan masjid, mencari kehidupan di masjid. Nah itu satu ya, menghilangkan suudzon. Yang kedua, kalau menulis nama tadi, itu kita niatkan untuk menginspirasi orang lain. Agar orang lain bisa juga menyumbang kepada kita. Dan itu menjadi rahasia umum loh. Kalau orang sumbangan itu biasanya si haji siapa nih yang sugih nih ya, atau siapa gitu, kuncikan Haji Fulan 10 juta. Itu haji-haji yang lain panas, sidin 10 juta, padahal mobilnya cuma 1, aku ini 5 berjual mobil pulang. Kalau 10 juta, wah janganlah, tambahin 15 juta. Jadi orang lain itu terinspirasi, terangsang untuk menyumbang juga. Urusan dia saingan, masa bodoh. Kan masa bodoh. Itu kalau kita musim kampanye tuh, sengaja kita panggil Fulan bin Fulan yang mau kampanye tuh. Kalau sudah musim haji tuh, musim hari haji, datangin, kirim proposal, kirim, nanti dia dapat sapi tuh. Urusan dia ria nggak ria, masa bodoh. Yang penting masyarakat dapat sapi kurban. Kan itu tuh. Itu yang dikatakan tadi, orang beramal karena ria itu lebih baik daripada kada beramal takut ria. Aku ndak mau kurban, kenapa? Takut ria. Aku takut dia. Jadi aku berdiam-diam aja katanya. Wih, gayanya. Padahal dia biangnya ria. Biangnya ria itu, biangnya syirik dia itu. Nah, jadi beramallah walaupun kita diawali dengan riya, karena insya Allah kalau kita continue itu akan hilang dia. Biarkan saja anak-anak kita ribut sini, baca nih, biarkan dia. Ya, mamanya senang, orang kampung senang kan. Biarkan saja. Lebih baik diisi dengan anak-anak daripada nggak ada suaranya sama sekali. Biarkan, bikin meriah begitu. Nah, anak kuliah. Kenapa? Karena untuk melatih ibadah, melatih amal, untuk masalah ikhlas, Allah yang akan memberikan hadiah ikhlas itu di dalam hati orang-orang yang beramal. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ini sifat ikhlas, ikhlasul khawasul khawas.
Dan mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat, mati husnul khatimah, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.